Terus setelah itu baru kita masukkan ke SPSS, kita copy ya. Jadi saya ulang lagi, A-nya ada 3, A1, A2, A3, B0-nya, B-nya ada 4, B0 sampai B3, ulangannya 3 kali. Kemudian ini datanya, stabilitas agregat. Caranya adalah A1 semua nih, kita buat A1 semua di sini di kelompok A ini, ya. Terus yang B0 sampai B3 ini kita buat 1, 2, 3. 0 kita buatkan 1 saja, B1 kita buat 2, B2 kita buat 3, B3 kita buat 4 gitu. Kemudian ulangan 1, kita bermain di ulangan 1 semua, masukkan datanya 154, 166 dan seterusnya. Habis itu baru kita mulai lagi pada A1 ulangan A1 B0 ulangan 2, terus A1 B1 ulangan 2, A1 B2 ulangan 2, A1 B3 ulangan 2, kayak gini. Habis itu baru ulangan 3 lagi, 3 semua. Habis itu baru masuk A2, baru masuk setelah A2 masuk A3. Datanya seperti ini. Ya, oke. Ini saya cepat-cepat saja. Saya kopikan saja yang semuanya saja saya kopikan. Kemudian copy datanya di Excel itu. Ntar lo, nggak bisa gini kayaknya. Saya kopikan. Copy, kemudian kita pindah ke SPSS, kita buka SPSS, stop dulu. Stop, kemudian saya presentasi lagi. Presentasi lagi, buka SPSS, share. Nah, udah muncul belum SPSS di layar kalian? Loading masih, Pak. Sudah, Pak. Loading ya? Udah. Udah muncul. Udah muncul. Kemudian saya kopikan, saya Ctrl V. Oke, udah muncul ya. Saya Ctrl V saja. Nah, maka kan dia muncul datanya yang tadi di Excel itu, ya. Kita kopikan di sini, maka menjadi part 1, part 2, part 3, part 4. Setelah itu, kita ubah ke variable view. Part 1 tadi kan faktor A. Part 1 kan faktor A. Kita buat A. A itu kan tadi tidak bernama masih. Kita kasih nama di sini. Jadi 1, nah gitu. 1 adalah A1. Add. 2 adalah A2. 3 adalah A3. Kita add. Ya kan ya. Jadi yang faktor A sudah ada namanya. Kita klik OK. Desimalnya kita kosongkan saja. Oke, ininya kita bikin scale saja. Oke. Kemudian yang B adalah ini faktor B kan? Faktor B. Apalah namanya faktor B itu. Kemudian desimalnya kita bikin kosong saja. 0 saja. Kemudian kita kasih kode juga. 0 itu, nah, 0 kan untuk apa? 1 kan untuk B0. Kita buat 1 untuk B0. B0 kita add-kan. 2 B1 salah nih itu kan nih. B1 kemudian 3 adalah B2 dan 4 adalah B3. Kita add-kan. Setelah kita add-kan, kita OK-kan. 4 itu adalah 3, yang part 3 adalah kelompok kan. Kelompok. Oke, kita ubah scale semua lah. Kan dia pakai numerik. Ini kita bikin 0. Kemudian keempat adalah stabilitas agregat.
stabilitas agregat. Nah, gitu. Kita buat stabilitas agregat. Kita bikin scale juga. Desimalnya kita bikin 3 apa nggak apa-apa. Serahlah, gantung angka yang kita masukkan. Oke, sampai di sini paham kan? Jadi kita pemberian nama nih di variable view. Dikasih nama. Setelah itu kita balik lagi ke data view. Kemudian baru kita analisis. Analisisnya bagaimana caranya? Sampai sebelum saya masuk ke analisis, ada yang mau tanya dulu? Silakan. Halo? Lanjutkah nih? Lanjut ya, Pak. Lanjut ya. Nah. Oke, analyze. Lanjut ya, Pak. Saya langsung analyze ya. Analyze. Kemudian kita pakai GLM, General Linear Model. Ya, General Model, kemudian univariate. Ya. GLM, univariate. Kemudian kita masukkan dependennya mana dependennya? Dependennya kan adalah stabilitas agregat yang diukur, yang kita ukur ya, variabel pengamatan lah, dependent list tuh, dependent variable tuh, variabel pengamatan, apa misalnya tinggi tanaman atau apa, pada kasus ini adalah stabilitas agregat. Kemudian kalau dia faktorial rak, kita masukkan kelompoknya di sini. Kalau faktorial ral, nggak masuk. Nah, gitu. Oke, saya langsung saja lah faktorial rak. Nanti kalau ral gampang, tinggal keluarkan saja. Kemudian masukkan faktor A, masukkan faktor B. Nah, gitu ya. Jadi kelompok faktor A, faktor B masukkan di fixed factor. Yang dependent variable masukkan stabilitas agregat, itu hasil pengamatan, variabel pengamatan. Kalau dia faktorial ral, kelompoknya dikeluarkan, langsung faktor A dan faktor B saja. Nah, itu saja bedanya. Kemudian kita ke model kita klik custom. Nah, kalau dia faktorial ral, buang kelompoknya. Ya, kalau ral, kelompok nggak bisa masuk. Kalau di faktorial rak, masukkan. Saya pada kasus ini langsung saja ke rak, biar kalau ngerti rak, langsung ngerti ral dia. Kita masukkan faktor A, faktor B. Oke. Kemudian setelah itu, ya, kita klik continue. Kelompok faktor A, faktor B interaksi ya, interaksi AB, lupa saya, interaksi AB. Interaksi AB kita klik dua-duanya itu, A dan B kita klik gabungkan sini. Jadi kelompok, faktor A, faktor B, dan interaksi. Kemudian kita continue. Setelah continue, kalau kita mau uji lanjut, kita klik post hoc, kita masukkanlah faktor A dan faktor B. Faktor A, faktor B masukkan. Ujinya uji apa? Uji Tuki misalnya lah. Misalkan saja, atau uji Duncan, terserah. Kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik continue, selesai. Oke, klik continue. Nah, nanti hasilnya saya tampilkan di hasil. Oke, kita klik OK saja, nanti dia tampil di hasil. Nah, tampil di hasil. Oke, saya nanti saja ini. Oke, kalau dia split plot, ya, kalau split plot RPT, kita klik analyze, ya. Udah di layar sudah muncul lagi kan yang data kan? Halo? Data yang tadi, Kak, Pak? Halo? Iya, Pak. Data yang tadi, ya. Ya, yang faktor A, faktor B itu. Udah muncul. Pak. Nah, ini saya mau jelaskan split plot. Supaya saya tidak bolak-balik, susah pakai ini, kan keluar masuk. Tadi kan sudah faktorial ral. Faktorial ral tuh hilang kelompoknya saja. Kalau faktorial ral masuk kelompoknya. Nanti hasilnya bagaimana nanti saya tayangkan. Nah, ini kalau pakai RPT, pakai split plot design yang ada tugas kalian. Ya, modelnya sama seperti ini, sama dengan faktorial ral input datanya. Kemudian masuk ke JLM, masuk ke univariate. Kemudian stabilitas agregat itu masukkan, saya keluarkan dulu. Nah, misalnya.
Kita masukkanlah stabilitas agregat, kalau di RPT ya, ini RPT. Kita masukkan stabilitas agregat di variabel pengamatan, variabel dependent variable. Kemudian kalau dia split plot atau RPT rak, masukkan kelompok masukkan ke sini, ke peak vector, kemudian masukkan faktor A, katakanlah faktor A itu adalah petak utama, misalkan ya, contoh saja, masukkan faktor A, oke, kemudian masukkan faktor B. Nah, sama nih, sama dengan faktorial rak maksud saya, sama dengan faktorial rak. Ada kelompok faktor A, faktor B. Kemudian yang beda di mana? Di model nanti. Nah, pada waktu kita model, kita klik custom itu, kita masukkan kelompok, kemudian masukkan petak utama, kemudian kita interaksi kelompok dengan petak utama, kita klik itu berdua, itu yang kuning itu, kita klik ke sini, nah gitu. Baru kita masukkan faktor B sebagai anak petak, kemudian interaksi juga masukkan ke anak petak, A, B, nah gitu saja, selesai. Jadi kelompok, faktor A, interaksi faktor A dan kelompok, itu adalah petak utama, kemudian faktor B, interaksi faktor A dan faktor B, itu adalah anak petak. Kalau dia RPT rak, kalau di RPT rak, kelompoknya buang. Nah, tapi biasanya di program tuh jarang dia menggunakan RPT ral, nggak mau olah biasanya. Oke, langsung kita klik continue. Kalau kita menguji juga sama, misalnya ujinya, kita klik faktor A mana mau kita masukkan, faktor B kita masukkan, sama dengan faktorial, kita uji tuki, kita continue. Kita klik OK. Nah, selesai. Oke ya, sampai situ paham ya? Oke, halo? Jadi speed plot track, spektoral, dan RPT. Oke, ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak. Ada yang mau tanyakan enggak? Soalnya keluar masuk susah nih. Nanti kalau udah keluar masuk lagi susah ke slide ke ini. Kalau tidak saya stop sharing, nanti saya sharingkan yang hasilnya. Oke? Oke, saya stop sharing, kemudian saya share lagi hasilnya. Hasilnya mana hasilnya ya? Oh, di sini dia. Taruh stop sharing dulu. Kemudian kita ke jendela, kita ke hasil. Nah, kita ke hasilnya. Nah, ini dia. Udah muncul belum di layar? Halo? Sudah muncul belum di layar nih? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah. Udah. Oke, ya. Ini adalah yang tadi analisis rak, faktorial rak. Oke, ada faktornya ada 3, faktor B-nya ada 4. Oke, A-nya ada 3, B-nya ada 4, B0 sampai sekian, sampai B3. Kemudian hasilnya langsung muncul, kelompok, F hitungnya berapa, faktor A, F hitungnya sekian, 9,0, faktor B, kalau nggak salah berapa nih, 17 ya, kemudian faktor dan interaksinya 0,771. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya, lihat di sig-nya ya. Di samping F itu kan ada sig. Ini F, ini sig. Nah, sig itu kalau dia nilainya lebih kecil dari 0,05, maka artinya perlakuannya berpengaruh nyata. Contohnya di sini sajalah. Kelompok itu F hitungnya 0,4, 0,409. Sig-nya 0,669. Jadi titik 669 itu artinya 0,669. Itu lebih besar dari 0,05, maka kelompok tidak nyata. Terus faktor A 9,048. Sig-nya adalah 0,01.
itu artinya lebih kecil dari 0,05. Artinya faktor A berpengaruh nyata. Artinya apa? Berarti ada satu faktor A yang berbeda dengan faktor A yang lainnya. Jadi ada satu level faktor A yang berbeda dengan yang lainnya. Entah A1, atau A2, atau A3. Nanti kita lihat di uji BNJ-nya. Kemudian faktor B 17,49. Signya 0,000, berarti lebih kecil dari 0,05. Kemudian AB, A bintang B itu A kali B, interaksi, signya 0,771. Signya 0,601, F hitungnya 0,771. Artinya AB tidak nyata. Oleh karena itu yang kita uji nanti adalah faktor A dan faktor B saja. Faktor A dan faktor B saja, tidak dilakukan uji interaksi. Cukup uji faktor A dan uji faktor B. Seperti kuliah Pak Maulidi di awal, ya, RAL atau RAK. Gitu. Ini yang faktorial. Ini adalah ujinya. Ujinya faktor A-nya nyata, jadi yang masuk yang masuk subset 1 kita kasih A, masuk subset 2 kita kasih huruf B, itu saja. Kalau dari kecil ke besar nih, kan dia dari kecil ke besar. Jadi A2A, kemudian A3A, A1B. Jadi AAB. Nah, itunya. Kalau dari besar ke kecil, A1A, A3B, A2B. Nah, jadi asal dia beda subset, ini kan ada tulisan subset nih, 1, 2. Asal dia beda subset, maka hurufnya beda. Kalau di subset 1 kita huruf A, subset 2 huruf B, subset 3 huruf C, subset 4 huruf D, subset 5 huruf E, gitu seterusnya. Kalau ini kan dari kecil ke besar. Kalau dari besar ke kecil tinggal dibalik saja. Subset 2A, subset 1 B. Karena kan hanya 2 subset saja. Oke, ini yang faktorial faktorial RAK. Ya, ini yang uji faktor B, ya, faktor B di faktorial RAK. Nah, sama juga. Jadi B0A, B1B, B2B, B3C. Nah, itu A, B, B, C. Atau kalau kita balikan dari besar ke kecil, A, B, B, C. Jadi dibalikan, jadi B0 jadi C. Kalau dari kecil, D jadi A. Oke. Kalau itu yang di faktorial RAK. Kalau di RPT, ini yang RPT ini. RPT, nah ini ada kelompok faktor A, kemudian kelompok kali faktor A, itu adalah main plot. Ya. Jadi faktor A main plot, kelompok kali faktor A itu adalah main plot. Ya. Ada kelompoknya, jadi ini adalah RPT RAK. Kemudian anak petaknya adalah faktor B, interaksi, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat di signya. Signya kelompok faktor A itu nyata karena 0,03, 8,081 apanya F-nya. Faktor B nyata, interaksi tidak. Jadi sama, datanya kan sama dengan tadi. Lalu kita uji dengan uji BNJ, hasilnya sama dengan yang tadi. Sama dengan yang tadi hasilnya. Kira-kira itulah cara melakukan analisis dengan SPSS untuk untuk percobaan faktorial, rancangan acak kelompok, dan rancangan petak terbagi dalam rancangan acak kelompok. Saya kira demikian. Kalau ada mau tanya, saya stop sharing dulu supaya bisa bertanya. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya. Oke, sudah direkam kata dia. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Nanya jangan di chat, kalau di chat saya nggak baca soalnya. Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, ada yang mau nanya enggak? Ada yang mau nanya enggak? Jadi faktorial RAK dan RPT tadi itu yang saya jelaskan. Gimana yang kurang pahamnya? Bingung masih, Pak. Lebih bingung. Kalau kenapa? Soalnya
Bapak juga tadi agak cepat, tapi nanti nggak apa-apa. Coba tengok rekaman Oh, Bapak, kan gitu. bisa diulang nanti. Oh, iya, bagus. Kalian rekam nggak tuh? Siapa yang merekamnya? Enggak ada yang Tidak, rekam, Pak. Soalnya pakai HP, Pak. Oh, Enggak ada. mampu nyimpan. Oh, iya. Oh, iyalah. Saya rekam nih soalnya. Kalau ada yang merekam sih, udah. Saya rekam nih. Pipi Elvira tuh masuk kita nggak? Halo? Ya, Halo? Iya, Pak. Oke, saya terima lah. Dia baru bergabung nih. Lama sih. banget. Pipi Elvira. Saya nggak hafal soalnya nih. Banyak yang bergabung, takut orang dari luar. Halo, ada lagi mau ditanyakan? Saya, kalau mau, saya ulang lagi. Kalau masih bisa lah. Pak masih nggak paham, Pak. Yang mananya? Makanya waktu saya jelaskan, langsung nanya. Soalnya kalau keluar masuk di programnya agak susah. Kadang-kadang udah keluar dan nggak mau lagi dimasukkan. Kalau kita di kelas kan bisa gampang-gampang saja bolak-balik. Oke, yang mana yang nggak paham? Dari kalau secara online, Pak. Halo? Yang di Nggak SPPS-nya. kedengaran. Ada SPSS-nya? Pak. Oke. Yang data, yang cara input data udah paham belum? Cara input. Cara input data, cara memindahkan data dari Excel ke SPSS sudah paham belum? Belum paham, Pak. Belum, Pak. Alamak, mana? Belum, Pak. Boleh. Bingung, Aduh, macam mana mengulang lagi nih? Pak. Aduh. Saya ulang lagi lah kalau bisa masih hadir nggak sekarang ini. Makasih, Pak. Nah, kalau masih hadir. Oke, saya ulang lagi lah. Saya ulang lagi. Kalau masih hadir, masih bisa lah ya. Nah, oke. Oke, jadi ini kan adalah penelitian. Penelitian ada faktor A, ada faktor B. Ya, ini faktor A, ini faktor B. Kemudian diulang 3 kali. Diulang 3 kali. Datanya ini. Kemudian caranya memindahkannya dibuat menurun. Nggak bisa kita membuat kayak begini. Pakai ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 masih dalam berdampingan, nggak bisa. Tetap dibuat menurun begini. Jadi ulangan 1 semua gitu. Karena A-nya ada 3, ya, A-nya ada 3, B-nya ada 4, maka pada waktu ulangan satunya ada berapa? Ada 5, Pak. 5. Mana pula bisa gitu. Faktor A-nya ada 3, faktor B-nya ada 4. Ulangan satunya jadi berapa? Ulangan satu, apa? Enggak lah. 12 lah. Jadi waktu kita masukkan ulangan 1 itu jadi 12 butir. Ulangan 1, ulangan 1, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 2, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 3, 3. Jadi 12 butir. Kalau kita mau buat macam gitu boleh, jadi 1 semua. Nanti baru 2, baru 3 semua. Atau dengan macam gini, 1, 1, 1 saja dulu, habis itu 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Jadi caranya beda-beda, tergantung kita. Siap, caranya gini kan. Ulangan A1 semua, itu A1-nya. Ada 12 butir A1-nya. B-nya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Jadi ada 12 dia. Nanti 2 lagi, 2-nya ada berapa banyak? Ada 12 juga. 3-nya ada berapa banyak? Ada 12 juga. Sehingga kan jadi 36. 3 kali 4 kali 3. 3 kali 4 kali 3 kan 36. Nah, setelah itu, baru kita copy, masukkan ke SPSS. Di mananya yang belum paham?
Udah agak mengerti, Pak. Nah, jadi misalkan beginilah, misalnya ini A1 ya, yang saya klik nih ya, nampak kan ya, yang kotak ini kan, Iya, Pak. A1. Nah, saya buat angka 1 di sini. Nah, sebelahnya saya buat angka 1. Kemudian B0. B0 saya buat 1. Nah, kemudian ulangan 1. Saya ambil datanya nih, ulangan 1. Nah, 154. Kemudian 1 lagi. Nah, A1 lagi. B-nya B1. B1. Ulangan 1. Nah, berarti 1, B1, ulangan 1. 166 nih. Nah, 66, pindahkan sini. Habis itu A1, B2, berarti kan kodenya 3 sini. 3. Nah, ulangan 1. Ulangan 1. Tuh. Kemudian A1 lagi. B3, berarti kan 4 angkanya nih. Kodenya 4. Ulangan 1. 193. Nah, 93. Habis itu kita ulang lagi. Ulangan 1 lagi. Ulangan A1 lagi. Untuk B0 lagi. Ulangan 2. Ulangan 2 nih. Ulangan 2. Habis itu selesai sampai B3 ini, ulangan 2, nanti mulai lagi dari A1 lagi, B0 lagi, ulangan 3. Sampai pada A1, B3, ulangan 3. Angkanya 200. Nah, jadi 12 butir nih, satunya 12 butir. Nanti baru masuk A2 lagi, hal yang sama. Setelah itu, baru data ini kita kopikan ke SPSS. Kita copy gini, plug copy. Nah, kita copy, kemudian kita pindahkan ke SPSS. Nah, oke, saya stop sharing, kemudian saya share yang SPSS. SPSS. Mana SPSS-nya? Nah, kita pindahkan ke sini. Setelah dia, kan nanti munculnya kan dalam bentuk par tuh, variabel. Nah, supaya kita nggak repot, kita kasih nama. Kasih nama menjadi kita dalam bentuk, nah, dah macet dia dah. Oke, kita kasih nama variabel view nih, A, B, kelompok, sebesar agregat. Yang A itu kita kasih, kan pakai angka 1. Nah, kita kasih kode, 1 adalah A1, 2 adalah A2, 3 adalah 3. Yang B-nya juga begitu. Faktor B-nya kita kasih kode juga di value nih. Nah, 1 adalah B0, 2 adalah B1, 3 adalah B2, 4 adalah B3. Kode kelompok nggak perlu. Kemudian selesai agregat. Setelah itu kita pindah lagi ke data view, baru kita analisa. Nah, analisa begini, analyze, GLM, kemudian univariat, kemudian kita masukkanlah nah, status agregat, masukkan di sini. Nah, kalau dia faktorial RAL, masukkan saja A-nya dan B, kelompok nggak usah. Gitu. Tadi kan saya faktorial RAL, masukkan kelompok nih. Sekarang saya nggak masukkan, ini faktorial RAL. Nah, model, kemudian klik custom, masukkan faktor A, masukkan faktor B, kemudian interaksi. Nah, interaksi AB. Nah, continue, kemudian post hoc, kita masukkan faktor A, masuk faktor B, kemudian uji beda tuki misalnya kan, continue, kemudian kita oke-kan. Nah, kita oke-kan, hasilnya seperti ini. Hasilnya saya share lagi. Hasilnya, mana dia ya? Nah, hasilnya seperti ini.
Nah, ini dia hasilnya. Tidak ada kelompoknya. Jadi pak A, B, interaksi. Nah, hasilnya seperti ini. A-nya adalah 9,5, berpengaruh nyata. B-nya adalah 18, sekian, berpengaruh nyata. Interaksi tidak. Lalu kita lakukan uji beda. Nah, ini adalah uji beda untuk faktor A. Ini adalah kita kasih notasi A, A, B, atau A, B, B. Nah, gitu kalau dari besar ke kecil. Ini adalah untuk yang faktor B. A, B, B, C. Nah, kalau dari kecil ke besar. Kalau dari kecil besar ke kecil, A, B, B, C. Nah, tinggal dibalik saja. Jadi B0 tuh awalnya A, kalau dari kecil ke besar. B1 B, B2 B, B3 C. Kalau dari besar ke kecil, maka B3 jadi A, B2 jadi B, B1 jadi B, B0 jadi C. Nah, saya kira itu segampang itu. Silakan ada yang mau nanya? Saya mau nanya, Pak. Nah, silakan. Saya stop dulu merekamnya. Nah, dah.